paling jelek nih 2 kali lipat dari sekarang. Tapi kalau omset gue masih kecil kok, ya itu pasti bisa lebih besar lagi penghasilannya. Misalkan omset gue sebulan baru, contoh ya, 2.500.000 contohnya. Berarti kalian bisa naik bisa ke 10 juta, bisa naik ke 20 juta setelah menerapkan cara kayak gini. Jadi gue akan jelasin. Aduh, pilek, sorry ya. Pilek mulu. Bentar. Pilek, guys. Ya oke. Baru penjualan 1. Nah, Mami Kellen sudah dapat penjualan 1, coba cek. Penjualnya original dari mana nih? Oke? Original dari mana tuh? Ya, kalau misalnya, kok gue penjualnya baru 1, lihat dulu. Penjualnya ada warna merah-merahnya nggak? Kalau ada merah-merahnya berarti dari iklan GMV Max. Kalau kuning warnanya kok, berarti dari video konten ibunya. Ya, lihat lagi konten ibunya yang dapetin penjualan tuh view-nya 0 atau ada angkanya. Kalau ada angkanya berarti beneran dari video ibu langsung. Kalau angkanya 0, tayangannya 0 berarti namanya komisi insentif. Orang yang belanja langsung lewat video atau live, orang yang belanja langsung tanpa video, tanpa live. Oke? 400 perak dari WA. Gimana ceritanya, Kak? 400 perak dari WA, Kak. Kita mulai, teman-teman, untuk kamera gua kok buram sih? Untuk teman-teman bisa meningkatkan penjualan naik. Gue jamin ya, berarti udah pasti terbukti, teman-teman, 2 kali lipat dari sekarang. Caranya gimana kok dari sekarang? Tapi ini cuma untuk pemula ya. Yang sudah omsetnya udah besar, nggak bisa. Misalkan kok omset gue udah 200 juta, nggak bisa naik 2 kali lipat dari sekarang dengan cara ini. Ini cuma untuk orang yang omsetnya masih di bawah 100. Ya, karena kalian omset di bawah 100 tuh harus cepet naik, teman-teman, di bawah 100 juta. Oke, jadi kalau kok gue punya omset 50 juta, nah itu masih bisa tuh pakai cara kayak gini. Kok omset gue masih 30 juta kok, masih bisa pakai cara ini. Ikutin baik-baik, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat, langsung tanya di kolom komentar. Ya, kalau kelewat, langsung tanya di kolom komentar. Gue jelasinnya pelan-pelan, biar semuanya paham. Catat di kertas, biar gak lupa nanti. Jadi kalau kamu mau dapetin penjualan banyak di affiliate TikTok naik 2 kali lipat dari sekarang, kalian harus tahu dulu nih, ini gue bahas dari problematika dari afiliator TikTok yang baru mulai ya. Karena gue liat nih, banyak afiliator TikTok yang mulai tapi akunnya nggak berkembang nih. Oke, jadi ini dari problem. Ini dari masalah di affiliate pemula. Ini gue lihat kenapa akunnya kok nggak berkembang ini. Satu yang paling sering banget terjadi itu adalah tidak pernah konsisten posting. Jangan kalian bilang kok konsisten doang, itu mah anak kecil juga tahu kok. Lu coba dulu upload 30 hari tanpa bolong di di jam yang sama setiap hari, bisa nggak? Belum tentu, teman-teman. Afiliator TikTok tuh banyak yang gagal di affiliate TikTok karena dia uploadnya jamnya terserah mereka. Nah, kamu harus tahu ya, konsisten di sini itu adalah jam postingan tuh selalu sama. Selalu sama. Oke, teman-teman yang lagi nonton. Jadi teman-teman jangan lupa untuk menjadwalkan konten kamu. Ini wajib, teman-teman. Kalau kamu bisa menjadwalkan konten, penonton kamu yang view-nya cuma 200 akan langsung naik ke angka 400. Jadi 200 view akan naik ke angka 400. Dicoba aja 1 minggu nih, tapi ya 1 minggu kemudian. Nah, kalau view-nya naik ya, dengan kamu bisa tingkat closing-nya tinggi, itu naik pasti omsetnya langsung naik 2 kali lipat, teman-teman. Dalam 1 minggu lebih baru kelihatan hasilnya. Tapi kalau kalian bilang, kok aku baru hari ini posting jam 11, besok gue posting jam 11 lagi kok, tapi kok nggak ada perubahan, memang belum kecatat, guys. Kecatatnya tuh setelah 1 minggu kalian posting, baru kecatat di algoritma TikTok. Kayak gue cek akun kamu sekarang nih. Gue cek ya, misalkan Ibu Marlia Jaras, contohnya yang tadi kita periksa ya. Ibunya masih ada nggak? Baru dikasih tahu langsung hilang tuh. Ya memang nggak semua orang bisa dikasih tahu. Jangan hilang-hilang. Nah, contoh mana tadi? Nih, datanya tuh baru keluar tanggal 5 Juli 2025 sampai tanggal 4 Agustus 2025 nih. Kelihatan, teman-teman? Tanggal 4 kan? Padahal sekarang tuh tanggal berapa? Coba lihat. Sekarang tuh tanggal 6. Mana tuh tanggal? Nih, sekarang tuh tanggal 6, Rabu. Kelihatan kan? Tanggal 6 Agustus. Jadi teman-teman harus tahu nih, TikTok itu mencatat semua yang kamu lakukan 2 hari kemudian.
Paham teman-teman afiliator? Kalau paham senyum. Jadi kalau kamu baru ngelakuin suatu hal yang misalkan, kok aku coba untuk bikin konten banyak kok, tapi nggak ada penjualan kok hari pertama kok. Memang wajar. Hari kedua belum ada penjualan, wajar itu. Tapi kalau sudah 1 minggu nggak ada penjualan, sudah bikin konten dengan benar, cara posting benar, kok nggak ada penjualan? Itu ada yang salah. Tanya orang langsung, tanya langsung. Kalau kalian dalam kelas gua, nggak perlu sungkan, langsung tanya aja. Kok, kenapa akun gua kok nggak berkembang ya? Ya teman-teman ya, langsung tanya aja dalam WA gue. Karena gue kasih nomor WA kok, teman-teman dalam kelas boleh tanya gue sampai berhasil. Jadi kalau kok kenapa akun gue nggak berkembang ya, kok WA gue aja, nomor WA gue pasang di bio. Ini buat member kelas tapi ya, karena kalian dapat jalur khusus lah. Oke? Jadi teman-teman kalau mau langsung dapetin view-nya tinggi 2 kali lipat dari sekarang, cuma perlu postingnya dijadwalkan saja. Ini rahasianya teman-teman, afiliator yang besar-besar, yang punya omsetnya tinggi-tinggi dari konten doang, nggak lewat live, itu pasti menjadwalkan konten dia. 80% ngelakuin hal seperti itu, kalau mereka nggak punya komunitas yang besar. 1 atau 2, pencet emoticonnya dulu guys ya. Itu ada emoticon kuning-kuningnya, yang baru pada gabung ya dulu. Lihat di layar kalian itu ada emoticon kuning-kuning, dipencet, mau dikasih tambahan. Setiap orang tuh punya jam penonton aktifnya beda. Lalu lintas. Oke? Misalnya, Bang nih AG Metal misalkan, Bang itu sebulan. Apanya sebulan? Itu punya orang tadi. Misalkan AG Metal, dia lagi hijau lampunya. Rambunya lagi hijau karena penonton aktifnya jam 11 siang contoh. Sedangkan yang kayak gua misalnya lagi merah jam 11 siang nggak boleh posting. Jadi Bang Agi harus posting jam 11. Yang lagi merah dilarang posting. Kalau kamu paksa posting, kontenmu tidak muncul di beranda paling depan. Mereka harus scroll 2-3 kali baru bisa muncul videonya nanti. Ngerti teman-teman? Karena kalian ketabrak sama orang yang lagi lampu hijau. Jadi yang akan diutamakan sama TikTok ya lagi lampu hijau terus dulu. Nanti ada waktunya lampu hijau ini diganti dengan lampu merah. Lampu merah itu adalah di saat penonton kamu tidak aktif. Nah, yang merah ini nanti berubah jadi hijau, Kak. Nah, kalau gitu pas lagi hijau, kalian harus hajar posting. Karena konten kalian diutamakan muncul di depan dulu. Di depan sini nih. Jadi nggak bisa teman-teman kalian langsung hajar konten di jam random. Nanti kayak gini ya. Pas orang refresh itu video kalian tuh munculnya pertama nanti. Kalau muncul pertama minimal view kamu bisa lebih tinggi. Tinggal kalian ajak penontonnya beli lewat keranjang kuningnya mahir atau enggak. Ngerti teman-teman yang lagi nonton? Jadi kamu harus melihat jam penonton aktif kamu. Contoh jam penonton aktif gue tuh kayak gini, Kak. Contoh jam aktif penonton itu ini dia. Ini contoh jam aktif gue, teman-teman. Gue tuh sampai catat di kertas. Ini fungsinya untuk gue posting ya. Cuma boleh jam 11, jam 19, jam 12, 18, 21, 17. Mentok sampai jam 10 pagi. Ini paling jelek banget. Kalau gue bikin konten banyak ya. Paling jelek banget jam 10. Sudah jam 16, jam 15, jam 11, jam 6, jam 7. Gue tidak akan pernah posting. Karena gue lagi jam merah. Ngerti teman-teman yang nonton? Loh, Ibu Ratri Cahyo member kelas bukan? Ada diajarin Bu dalam kelas modul nomor 9. Sudah nonton belum modul kelas nomor 9? Ngerti teman-teman yang nonton? Kalau ngerti boleh senyum. Kalau nggak ngerti emoji nangis dulu, Kak. Ngerti gak? Kalau ngerti boleh senyum. Ya, jadi kalian harus tahu di TikTok itu ada rambunya. Ada yang lagi merah. Pas lagi merah dilarang posting. Jadi postingnya dipindahin jamnya. Kalau lagi hijau, posting langsung. Loh, kok banyak yang nangis? Kok banyak? Ya oke, yang nggak ngerti apa nih? Coba tanya dulu deh. Bagian mana yang teman-teman nggak ngerti, Kak? Bagian mana yang kamu nggak ngerti? Nah, terus teman-teman, kamu pas posting itu klik. Kayak contoh ya, kalian posting nih. Cara jadwalinnya gimana kok? Klik dulu. Ya, klik dulu videonya. Klik, ini misalkan kalian mau rekam langsung di sini boleh. Tapi kalau kalian sudah ada videonya, tinggal pilih aja videonya. Misalkan video ini ya. Terus tinggal oke. Aduh, HP gue nyangkut nih. Ya tinggal klik aja oke gitu. Oke. Sudah teman-teman klik oke, klik berikutnya. Kamu tinggal klik bagian sini, Kak. Opsi lainnya, klik opsi lainnya, ada tulisan jadwalkan postingan, ini dia yang kalian pakai. Oke? Misalkan jam 11 malam. Udah nih kalian udah selesai dan jadwalkan postingan. Ya tinggal silang dan jadwalkan postingan. Oke?
Ngerti teman-teman? Cara posting udah ngerti belum? Cara posting dengan jadwalkan konten. Tidak semua tidak semua HP itu sudah punya fitur menjadwalkan konten. Buat kamu yang belum muncul, coba ganti HP lain. Mungkin HP-mu versi lama, Kak. Mungkin kamu pakai iPhone 13, pakai iPhone 12, itu mungkin nggak muncul. Tapi kalau HP-nya Android yang diupdate di Play Store, itu biasanya ada muncul. Sampai sini aman? Farid Ahmad, gue tunggu dalam kelas ya. Ini kayaknya dulu pernah gue periksa deh akun TikToknya. Member kelas bukan, Kak? Kalau member kelas Farid Ahmad, omsetnya naik nggak? Farid Ahmad. Kalau omsetnya naik bagus, lanjutin. Kalau omsetnya nggak naik ya gue tunggu dalam kelas ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi jam postingan menjadwalkan konten sudah bisa. Ya ini udah aman ya teman-teman ya. Belum yang mana? Ya udah tanya dulu deh sekarang. Buat yang kok cara tahu jam postingan yang bener tuh di mana kok? Nonton modul kelas nomor 9. Ada diajarin cara melihat jam postingan penonton aktif. Nonton ya modul kelas nomor 9. Mana nih? Modul kelas nomor 9. Jangan salah ikutin jam postingan orang. Kalau misalnya lu ikutin gua, ya silakan. Tapi lu akan bertabrakan sama gua nanti. Kok gua mau tiru punya lu kok nih? Teman-teman kalau mau tiru ya, screenshot aja punya gua. Boleh, gua kasih lihat transparan kok. Tapi lu akan bertabrakan nanti kontennya sama gua. Gua jam 11 lagi lampu hijau. Kamu mungkin jam 11 lagi lampu merah, Kak. Ya udah berarti lu konten kamu nanti muncul di 2 atau 3 kali orang scroll baru muncul konten kamu. Atau orang harus scroll sampai 10 kali ke bawah itu baru muncul konten kamu. Karena nanti yang konten pertama, konten kedua, konten ketiga orang yang lagi penontonnya hijau. Kayak gua. Makanya kalian bisa lihat kan siapa yang di sini udah follow akun gua nih, Kak. Ayo jujur. Jujur ya. Pas kalian buka TikTok, rata-rata nih kan, pas kalian buka TikTok, itu pasti video konten gua muncul di depan duluan. Iya nggak? Kalau iya senyum nih ya buat yang sudah follow akun gua. Betul gak? Pas kalian buka TikTok, pasti rata-rata. Kalau nggak pertama, nomor 2, nomor 3. Ya, kalau iya senyum, kalau nggak nangis deh. Pasti munculnya gua dulu, Kak. Iya kan? Itu rahasianya, teman-teman. Rahasianya adalah gua muncul duluan di beranda kalian. Akhirnya apa? Penjualannya bisa banyak. Itu kunciannya itu. Itu rahasianya. Pasti kalian ngelakuin hal kayak gitu. View kalian yang biasanya 200, naik ke 400. Tapi kalau kok gue ikutin punya lu kok jam 11 kok, ya silakan. Tapi view kamu akan redup langsung ke bawah. Dari 200 malah turun jadi 100. Karena kamu bertabrakan sama gue ini. Jam postingannya. Buat teman-teman yang mau tahu jam postingan cara cek kayak gimana, kalian cek aja di modul kelas nomor 9 ya. Karena yang nanya nih banyak kan member kelas gue juga ini. Ini gue bikinin kelas affiliate TikTok diajarin dari 0 sampai bisa. Dari cara bicara untuk kayak introvert, daftar akun TikTok bagi pemula, ide konten agar bisa FYP, belajar cara edit konten dengan cepat, cara posting konten agar FYP, gabung affiliate TikTok buat munculin keranjang kuningnya, buat keranjang kuning agar bisa FYP, cara live streaming supaya bisa FYP, analisis data dan trik iklan. Kalau kena pelanggaran, cara bandingnya, perbaikan akunnya lengkap modul kelas nomor 10. Ini gue udah bikin kelasnya lengkap pakai video langsung. Bisa teman-teman akses untuk selamanya. Gue update materi setiap hari. Di jam 2 siang sama jam 8 malam juga. Sama bimbingan satu-satu sama gue di WA. Link gabung kelasnya dipasang di bio profil. Jadi dalam kelas itu dapat bimbingan satu-satu sama gue di WA personal. Kayak gini WA-nya. Satu-satu, bukan grup. Ya. WA-nya satu-satu, bukan grup. Personal, belajarnya sampai berhasil. Link gabung kelas dipasang di bio profil sebelah sini. Jadi teman-teman tinggal klik aja link di bio profil. Kalau ada pertanyaan tinggal buka saja. Oke? Kok ada pertanyaan saat klik link di bio profil? Tinggal buka saja, Kak. Kayak gini. Tinggal buka, tinggal klik bagian bawah, tinggal buy now. Gak mahal kok, harga kelas gue cukup bayar 400 ribu doang teman-teman. Bayarnya sekali belajar dari 0 sampai berhasil sama gue langsung lewat WA satu-satu. Tinggal isi email kamu sebelah sini, contoh aquosmanagement@gmail.com. Ya, tinggal centang 2 kotak bawah dan pilih pembayaran. Bebas mau bayar pakai bank apapun ada. Ada BCA, BRI, Klim Niaga, Mandiri, Permata, BSI, BNI, Maybank, OVO, Dana, Shopee Pay, QRIS. Semua bank ada. Contoh, kok gue bayar pakai QRIS bisa nggak kok? Bisa. Konfirmasi pembayaran tinggal barcode. Ini dia teman-teman.
Jadi kamu bisa lakukan pembayaran di sini. Ya tinggal barcode aja. Kalau sudah selesai bayar bisa buka emailnya. Modul kelasnya dikirim ke email yang kamu isi tadi. Lalu langsung WA gue di sini ya kak ya. Kalau kok gue nggak punya email. Boleh nggak kok pakai email lu kok? Boleh. Email itu formalitas saja. Intinya teman-teman kalau sudah selesai bayar tinggal screenshot pembayarannya. Terus tinggal kirim aja di WA. Karena bimbingan satu-satu tuh di WA. Kalau kok mau bayar manual aja kok bisa WA di sini. Pastikan kalau WA tuh gambar logo si kuning ini ada ya teman-teman ya. Berarti WA-nya benar. Oke. Ada yang mau nanya dulu teman-teman masalah konsisten posting upload di TikTok affiliate. Aman ya? Jadi kebanyakan orang affiliate TikTok yang gagal itu adalah mereka tidak bisa konsisten posting. Dengan TikTok sudah menghidupkan fitur penjadwalan, kalian jauh lebih aman karena kalian bisa konten satu hari untuk 30 hari ke depan. Kalau kontennya dibikin 30 biji. Kok nomor dananya kok bisa WA gue langsung? Nomor dana sama dengan nomor bio kok. Kalau mau pakai dana aja kok bisa pakai bio boleh. Ini ada yang mau nanya dulu teman-teman. Kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada gue bisa lanjut dulu kak. Gimana? Aman? WA gue aja pak, yang mau bayar pakai dana boleh. Satu hari berapa video? Bukan masalah jumlah bu. Teman-teman telan aja ya. Di affiliate TikTok itu keberhasilan bukan dari jumlah yang kamu buat. Ya bukan dari kok gue pakai jumlah kok enggak. Lupakanlah kalau masalah jumlah. Yang penting adalah konten yang kamu buat ini berpotensi FYP. Jadi kalau kalian penonton cuma 200 ini nggak akan dapetin penjualan banyak. Minimal 200 ini bisa harus jadi naga, cacing-cacing naga-naga. Yang 200 ini harus jadi 10.000 view. Nah, 10.000 view inilah baru teman-teman bisa dapetin penjualan banyak di affiliate TikTok. Telan dulu ya teman-teman ya. Penjualan 200 view itu tidak akan pernah bikin kamu penjualan banyak. Mau sampai kapanpun. 200. Sampai tahun depan pun nggak akan ada penjualan banyak teman-teman. Penjualan banyak itu bisa terjadi kalau kontenmu yang dari 200 jadi 10.000. Tapi itu bukan dari hasil subsidi iklan. Tapi karena memang kontennya sendiri bisa FYP. Makanya daripada kalian bikin kuantitas, daripada banyak-banyak bikin konten, lebih baik kalian jaga dulu kualitas ya kak. Tapi kualitas ini boleh kalian lakukan ketika sudah punya 100 konten minimal. Jadi konten pertama sampai 100 bikin konten banyak aja nggak apa-apa. Jadi satu hari kalau bisa bikin konten 3, 10, 20, hajar aja. Tapi kalau sudah punya aset 100 konten, baru kalian jaga kualitasnya kak. Baru yang penting kualitasnya bagus dulu. Karena dengan kalian punya 100 konten nih ya, gue kasih tahu nih ya. 100 konten emang kenapa kok harus asal-asalan kok? Karena ini untuk penumpang hidup kalian. Anggaplah 100 konten kalian bikin asal-asalan tapi dengan benar ya. Minimal kalian sudah ada 10 konten yang beneran aktif dapetin penjualan setiap hari. Gak usah banyak-banyak, 10 konten ini bisa penjualan 2-3 barang aja lah cukup. Ya dikit aja 2-3 barang. Per satu barangnya misalnya 20.000 deh harganya. 20.000 sampai 30.000. Ya untuk 2-3 barang ini ya anggaplah satu barang 10.000 ya. 10.000 berarti kalau 2 barang atau 3 barang ya 20.000 sampai 30.000. Kita ambil aja yang jelek nih angkanya 20.000 kak. 20.000 dikalikan 10 konten. Itu minimal kalau kalian bikin konten 100 biji pasti udah dapat 200.000 kak. Sehari loh. Nah ini baru teman-teman bisa makan ya. Kalau kalian sudah dapat 200.000 bisa kan makan 200.000? Kak Ipur, telepon WA dong Kak Ipur. Nanti gue bantuin di WA ya. Telepon aja Kak Ipur, nanti gue cek akunnya kenapa. Ngerti teman-teman yang lagi nonton? Kalau ngerti boleh senyum nih. Jadi kalau sudah 200.000 bisa kan makan? Bisa nggak? Kalau bisa makan boleh ketik bisa gitu. Emoji senyum lah kalau bisa. Bisa nggak? 200.000 teman-teman makan sehari-hari. Ya minimal kan udah bisa buat makan dulu kak. Kalau sudah bisa buat makan baru otaknya lebih encer. Memang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya kan. Gue juga pernah hidup susah. Karena kalau orang hidup susah, apapun dilakuin pasti. Lu kerja apapun lu lakuin pasti. Ya kan? Gue juga pernah hidup susah. Gue disuruh ngapa-ngapain, ya udah gue kerjain aja yang gue bisa gue hajar aja dah. Tapi biasanya kerjaannya nggak beres. Ya, karena kerjanya cuma cari duit doang, nggak beres kerjanya. Jadi teman-teman pas baru mulai ya brutal aja nggak apa-apa. Bikin konten banyak-banyak dulu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai 200.000 komisi sehari, waktunya teman-teman jangan brutal aja, tapi menjaga kualitas agar pas TikTok yang kasih kamu penonton, kamu bisa dapetin penjualan banyak.
TikToknya bisa kasih penonton lebih rame lagi. Udah ya, masalah jam postingan aman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, banyak affiliate TikTok yang gagal karena tidak konsisten posting di affiliate TikTok. Jadi satu yang harus kamu lakukan adalah posting dengan jadwalkan konten kamu. Kedua, ketidak konsisten kalian posting itu biasa kejadian gara-gara apa? Gara-gara teman-teman penulisan caption dan hashtagnya berantakan. Penulisan caption dan hashtag berantakan. Hashtag berantakan. Berantakan. Kamu harus tahu ya, TikTok paling tidak suka sama namanya perubahan. Ya, jadi kalau misalkan, kok gue baru beli HP iPhone kok. Kalian coba aja dari Android pindah ke HP iPhone, 2 hari penonton kalian dibikin redup dulu sama TikTok. TikTok paling tidak suka sama konten perubahan. Jadi kalau tiba-tiba bikin konten pakai lagu, nggak pakai lagu, berubah, langsung TikTok cut penontonnya sebentar 2 hari. Ya teman-teman ya, jadi kalau bisa bikin konten ya caption sama hashtagnya tuh bisa selalu konsisten dibentuk dengan sama. Dibentuk ya, bukan tulis sama persis nih. Dibentuk dengan sama. Oke. Kemudian apalagi kok konsistennya kok? Konsisten rekam dengan HP yang sama. Rekam HP yang sama. Gua kasih tahu teman-teman, afiliator TikTok. TikTok itu tidak suka sama perubahan. Jadi kalau kalian rubah HP-nya, itu ada namanya bitrate saat rekam di video konten. Bitrate ini semua HP beda-beda. Misalnya ya, Samsung A05. Di ukuran 1080 pixel itu punya bitrate mungkin 2500 kbps. Tapi kalau kamu pakai iPhone, sama nih resolusinya ya, di 720 pixel misalkan. Video rekamannya mungkin dia bisa di angka 5000 kbps di iPhone. Makanya kamera bisa jernih teman-teman. Nah, perubahan bitrate ini walaupun kamu upgrade, itu akan bikin penontonnya redup selama 2 hari. Jadi kalau kamu punya HP misalkan, kok gue punya HP 5 kok. Jangan ganti-ganti, hari ini pakai Oppo, besok Vivo, besok Samsung. Ya penonton nggak bisa naik-naik nanti kamu di TikTok. Jadi kalau mau pakai HP iPhone, iPhone terus. Ya, lokasi postingan juga pengaruh. Oh ternyata pengaruh ya ganti. Iya memang. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ini banyak yang baru pertama kali tahu ya ini. Nah harusnya teman-teman taunya dari zaman dulu guys. Aduh, berarti kalian selama ini banyak yang salah-salah dong. Kalau baru tahu sekarang. Iya ya. Berarti banyak salah-salahnya ya berarti kamu. Kalau kamu tahu dari kemarin kan aman sudah. Baru tahu, iya kok katanya baru tahu. Oke. Terus apalagi yang suka sama TikTok ini, teman-teman, rekam kamera tuh selalu dipakai di HP yang sama dengan lokasi kamera yang sama ya. Jadi kalau kok gue pakai kamera belakang terus, kamera selfie terus, jangan berubah-berubah. Ya, ini juga bukan cuma di TikTok kok, di Shopee juga sama kayak gitu. Shopee juga kalau kalian berubah nih ya kameranya ya tiba-tiba pakai kamera selfie, tiba-tiba pakai kamera belakang. Itu tiba-tiba kamera selfie, tiba-tiba kamera belakang. Itu Shopee-nya juga nggak akan merekomendasikan konten kamu karena dianggap konten tidak original. Di TikTok juga sama. Konten kamu yang berubah-berubah, itu dianggap kontennya konten cuplikan, bukan konten affiliate. Ngerti? Yang clipper itu dianggapnya kayak gitu sama TikTok. Jadi penontonnya pasti lebih redup. Yang terakhir ya, lokasi posting. Lokasi posting. Jadi kalau teman-teman suka pindah-pindah kafe, itu pasti penontonnya lebih redup daripada orang yang cuma stay di satu tempat. Karena nanti akan dicatat sama TikTok dari IP address. Makanya TikTok itu pas mau kamu posting, dia akan tanya lokasi kamu tuh di mana. Nah, lokasinya tuh akan bisa auto detect lokasi kalian pas posting. IP address yang berubah-berubah ini penontonnya akan sepi. Ya, jadi kalau bisa, kalau misalnya, kok gue kan bikin konten di rumah kadang-kadang. Kadang-kadang gue juga jalan ke kantor gue, kok gue pegawai soalnya. Nah, kalau kan pergi ke kantor, ya jangan posting. Rekam aja di situ boleh, tapi postingnya nanti di rumah. Ya, atau kalau kamu mau postingnya di kantor terus juga boleh, tapi jangan posting di rumah, pilih salah satu. Ya, kamu bisa menjaga 3 hal ini ya, jam postingan, penulisan caption dan hashtag, konsisten rekam di HP yang sama, dan lokasi posting, itu akan bikin penonton kamu dari 200 jadi 400 penonton. Jadi omsetnya pasti sudah naik 2 kali lipat dengan view-nya bertambah kali 2. Ya, yang mau nanya dulu, kelihatan kayaknya kepala kalian penat ya. Kelihatan, kayak, baru tahu kok. Tunggu, ini yang baru tahu kok banyak banget rasanya.
Jam postingan jam berapa? Jam penonton aktif Bapak Mule. Bapak Mule nonton modul kelas nomor 9 Pak Mule. Jam penonton aktif semua akun beda-beda. Di sini nih. Modul kelas nomor 9. Analisis data, trik iklan, dan riset produk. Bapak Mule nonton modul kelas nomor 9 ya. Kalau mau lihat punya gua boleh. Tapi beda angkanya Pak. Ini. Nih. Kelihatan ya teman-teman ya jam postingan gua nih. Beda-beda. Kalau kalian ikutin jam penonton gua, kalian akan ketabrak penontonnya sama gua. Pasti penonton gua lebih rame dan penonton kamu lebih sepi. Brutal content bakal kena not recommended gak? Kalau GPM-nya rendah, not recommended. Ntar SS ya kok sama yang tadi. Ibunya mau, boleh. Ntar gua kirimin ya ke grup ya. Berarti apa tuh? Berarti lokasi pas mau upload tuh harus diaktif. Jangan dong, jangan diaktifin. Tapi harus berada di lokasi yang sama. Terus kalau sudah bikin jadwal dari rumah, terus kita pergi gimana? Gak masalah, HP dibawa pergi silakan. Tapi intinya teman-teman pas mau posting lokasinya sama terus. Jadi rekam boleh di mana aja, postingan betul. Rekam mau dimanapun bebas. Tapi tetap harus di lokasi postingan harus di tempat yang sama. Oke, teman-teman yang lagi nonton, makanya kalian bisa lihat ya, banyak orang yang afiliator tuh di studio terus rata-rata, pasti. Beranda mereka kan selalu kayak gitu terus gini. Tuh ya, mainnya di situ-situ aja karena mereka mainnya di lokasi tetap sama. Itu yang direkomendasikan TikTok karena apa? TikTok tuh nggak mau sampai ada konten yang ternyata dia dari Bali nih. Tiba-tiba ada yang lagi posting di Kalimantan. Tiba-tiba ada yang posting di Pulau Jawa. Akhirnya TikToknya lihat, oh ternyata nih konten dia jangan-jangan konten orang lain pula diambil. Oke, teman-teman yang lagi nonton, sudah aman? Bapak Mule aja baru tahu, belum follow lagi. Dia baru tahu belum follow lagi Bapak Mule. Pak Mule ditunggu dalam kelas ya, biar bisa akunnya berkembang juga. Ini kalau kalian baru tahu, sebenarnya gue udah kasih tahu dalam kelas. Kalau kalian nonton modul kelasnya baik-baik, itu ada. Ini buat teman-teman member kelas ya. Gue tuh ada bikin kelasnya lengkap. Kalau kalian nonton baik-baik, itu ada. Gue bahas di sini, lengkap sudah. Ini teman-teman kenapa baru tahu? Kamu baru tahu bahaya banget. Berarti selama ini banyak yang salah dong. Ini gue bikinin kelas lengkap, diajarin affiliate TikTok dari 0 sampai bisa. Dari cara bicara untuk yang introvert, daftar akun TikTok bagi pemula, ide konten agar bisa FYP, belajar cara edit konten dengan cepat, cara posting konten agar bisa FYP, gabung affiliate TikTok buat munculin keranjang kuning, buat keranjang kuning agar bisa FYP, cara live streaming supaya bisa FYP, analisis data, trik iklan, dan riset produk. Kalau kamu kena pelanggaran, cara bandingnya, perbaikin akunnya lengkap modul kelas nomor 10. Ini gue bikinin kelasnya lengkap pakai video langsung. Bisa teman-teman akses selamanya, update materi setiap hari, jam 2 siang sama jam 8, sama bimbingan sama gue di WA satu-satu. Ya, kayak gini contohnya. Bimbingan satu-satu sama gue di WA. Oke? Link gabung kelas gue pasang di bio profil, Kak. Jadi teman-teman tinggal klik aja link pada bio profil sebelah sini. Mana nih? Nah ini dia. Tinggal klik aja link di bio sebelah sini. Nanti kalau ada pertanyaan tinggal buka saja. Ya. Kok ada pertanyaan saat klik link di bio profil? Tinggal buka. Jangan sampai akibat ketidaktahuan kamu, video konten kamu salah-salah, akhirnya nggak berkembang-berkembang, Kak. Tinggal klik link di bio, kalau ada pertanyaan tinggal buka, tinggal klik bagian bawah. Harga kelas itu nggak mahal kok, cukup bayar 400.000 aja, bayarnya sekali, belajar dari 0 sampai bisa sama gua langsung lewat WA satu-satu. Isi email kamu sebelah sini, contoh, aquosmanagement@gmail.com. Isi emailmu ya Kak, karena modul kelas dikirim ke email langsung. Centang 2 kotak bawah sama pilih pembayaran. Misalnya, kok gue bayar pakai bank BRI, boleh nggak kok? Boleh. Konfirmasi pembayaran tinggal buy now. Dia keluar langsung virtual paymentnya sebelah sini Kak. Jadi kamu bisa lakukan pembayaran di sini. Batas waktu bayarnya tuh 10 menit. Kalau sudah selesai bayar bisa buka emailnya. Modul kelas dikirim ke email langsung. Terus tinggal WA di sini aja Kak. Jadi gue bisa bimbing 2 arah. Kalau kok mau bayar manual aja kok bisa WA di sini. Atau kirim pesan di TikTok juga boleh. Gitu ya. Gue lanjut ya teman-teman ya. Nontonnya kayaknya harus lah berkali-kali. Harus berkali-kali biar bisa dipraktekin juga.
Ini aman. Satu, banyak afiliator TikTok yang gagal karena tidak konsisten posting. Nah, konsisten ini harus kalian lakukan untuk bikin penonton kalian naik 2 kali lipat dari 200 jadi 400. Tapi kalau kok view gue udah 1000 kok, organik nih ya udah 1000 kok, itu ke angka 2000 bisa nggak kok? Bisa, tapi kalau kena iklan dari seller. GMV Max namanya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, kebanyakan afiliator TikTok yang gagal, problematikanya adalah produk yang dia promosikan tuh salah. Salah pilih produk. Ini banyak, ini bukan cuma satu. Hampir gue cek akun-akun orang ya, yang gagal-gagal ya, itu pasti rata-rata penjualan dia tuh produknya nggak banyak. Jadi pastikan produk yang kamu jual, keranjang kuningnya, itu tokonya aktif jualan dulu, Kak. Itu minimal banget. Kalau nggak ada penjualan, jangan promosikan barang itu. Tinggal cek misalnya ya, teman-teman kita mainan ini deh. Klik di ulasan, ceknya gimana kok klik ulasannya, klik bagian sini. Nah nih, 1 hari, 2 hari. Ini kan tokonya tidak aktif jualan. Kalau dia 1 hari cuma penjualan kayak gini ya, 1 hari belum tentu penjualan 1, jangan harap teman-teman bisa dapat komisi yang banyak. Harapan komisi kamu yang banyak itu di toko-toko yang 1 hari itu penjualannya banyak. Contoh gini, klik produknya, klik ulasannya. Nah kayak gini nih, 48 menit lalu, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ini tokonya penjualan banyak, boleh kalian promosikan. Ngerti teman-teman? Jadi jangan salah pilih produk. Pastikan produknya, tokonya aktif jualan dulu. Aktif jualan. Dan cari yang saingannya dikit. Jangan kamu sudah tokonya aktif jualan kok, tapi banyak saingannya. Gak bisa gitu konsepnya. Kayak gini, kok cuman 1 videonya kok di sini kok. Berarti sellernya pilih-pilih video konten yang diiklankan sama dia. Ganti seller kalau kayak gitu jawabannya ya. Oke, teman-teman yang nonton paham? Ya, kalau paham boleh senyum nih. Jangan pernah salah pilih seller. Karena salah satu yang bikin kamu gagal adalah pilih seller yang salah. Jadi produknya tidak aktif jualan. Atau yang kedua itu adalah saingannya terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman misalkan jualan kayak Glad to Glow itu saingannya banyak. Contoh kayak Skintific jualannya banyak. Ibu Halimah Cantik mau nanya apa, Bu? Kalau belum ngerti nggak apa-apa, tanya aja. Tanya aja teman-teman. Kalian tanya aja di live streaming, kan udah dibilang. Live streaming ini tujuannya bantuin kamu belajar affiliate TikTok sampai berhasil. Jadi kalau kamunya nggak ngerti, ada yang ke-skip, langsung tanya aja. Nggak apa-apa, gue bantuin ya. Nah jangan lupa nih, dari salah pilih produk ini, untuk menyelesaikan masalah gimana kok. Kalau kamu nggak mahir masalah riset produk, kamu cuma perlu lakukan minta sampel gratis. Karena dengan kamu minta sampel gratis, itu kamu sudah bisa tahu kalau sellernya punya penjualan banyak. Seller itu pasti penjualan banyak. Dia nggak mungkin kasih sampel gratis kalau nggak ada penjualan ya. Jadi seller itu pasti penjualan banyak. Terus apalagi kok, dia nggak punya kreator biasanya. Tidak punya kreator. Punya kreator. Udah kalian tinggal itu aja teman-teman, minta sampel gratis, solusinya sellernya pasti penjualannya banyak tapi dia tidak punya konten kreator. Kalau ada pun jumlahnya sedikit paling. Lebih banyak lagi sama kreator lain. Nah, minta sampel gratis, ada cara mainnya ya, ada cara mainnya. Buat kamu yang sudah di dalam kelas, minta gua ajarin aja dalam kelas ya, karena gua ada ajarin member kelas beberapa cara minta sampel gratis. Hanya untuk orang yang sudah bikin konten dengan benar. Kalau kontennya masih salah-salah, boleh nggak kok gue minta sampel gratis? Pasti ketolak, Kak. Cara tahu banyak saingan dari mana kok? Dari sini. Misalnya ya, kalian jual barang akuarium. Aduh, nggak bisa lihat lagi, orangnya lagi live. Misalkan pengasah pisau deh. Kamu klik bagian bawah, lihat konten di sini nih. Nah, videonya banyak kan teman-teman? Kayak gini kan, videonya banyak kan? View-nya tinggi-tinggi kan? Ya itu saingannya banyak namanya. Ya, kayak gini kan view-nya tinggi-tinggi nih. Tapi nggak kok ada yang rendah nih, 9.000 nih. Ya ini masih bisa nih. Ini boleh nih kalian jualan nih. Ini 9.800 nih kreatornya nih. Boleh, ini masih bisa kalian salip.
Kok kenapa bisa nggak kelihatan video belajar dari kreator? Kenapa nggak bisa lihat video yang belajar? Ada beberapa seller yang bisa kasih lihat, ada beberapa seller yang nggak kasih lihat, Kak. Contoh, kayak gini. Ini aja nggak kasih lihat biasanya. Oh, kasih lihat. Ada beberapa yang dikasih, ada yang beberapa nggak dikasih, Kak. Contoh yang kayak gini nih. Nah, ada yang nggak kelihatan, teman-teman. Memang ada yang kayak gitu. Ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Buat yang nggak kelihatan ya kalian coba aja linknya boleh. Ya kalau, kok tapi kan gue cuma punya barang satu-satunya ini kok. Kalian temukan aja barang yang mirip di toko orang lain. Kan toko orang banyak. Jangan kalian terpatok di satu toko saja. Toko orang lain juga jual barangnya sama juga kadang-kadang. Dan mereka bahkan open komisi affiliate-nya lebih besar. Karena mereka nggak punya kreator. Saya masih di bawah 600, bagaimana caranya berjualan? Harus kumpulin 600 followers, Bu. Di dalam kelas aja, Bu, ya. Gue udah bikin kelas lengkap cara dapetin followers, nanti belajar modul kelas nomor 3. Gue bantuin ibunya satu-satu aja, Bu. Ibu Halimah kalau mau dapetin followers banyak harus bisa bikin konten FYP. Gue bantuin dalam kelas ya, Bu. Kalau mau dibantu akun TikToknya biar cepat berkembang. Link gabung kelas dipasang di bio profil. Punya satu produk buat berapa? Satu produk itu bisa bikin sampai 100 video konten, Kak. Lebih bahkan bisa sampai 1000. Karena konten itu kan punya tema konten ide beda-beda. Gitu. Ini sampai sini ada yang mau nanya dulu gak? Kalau gak ada yang mau nanya, gue lanjut. Kalau ada yang mau nanya, nanya sekarang. Yang sudah merasa aman dan ngerti, emoji senyum, gue lanjutin. Kalau masih gak ngerti, ada yang bingung kok, select di bagian A, B, C, D, F, G. Emoji nangis aja gak apa-apa. Voting di sini ya. Kalau sudah aman, senyum. Kalau aku belum aman kok, ada yang kelewat nih. Emoji nangis aja gak apa-apa. Gue tungguin. Kalau masih banyak yang gak ngerti, Kak. Pelan-pelan kita ngajarinnya. Mama Xavier ditunggu dalam kelas. Kok kalau rating produk bagusnya tapi tokonya rating gak usah dilihat lah, Kak. Gak ada masalah di rating. Itu cuma akan mempengaruhi poin quality produk kamu doang, PQP namanya. Dan itu tidak akan mempengaruhi penjualan traffic kamu sama sekali. Yang mempengaruhi adalah GPM kan nantinya, Kak. Yang lain gimana? Yang aman baru 4 nih. Ayo, 3 orang lagi baru gue bisa lanjut, Kak. Aman gak yang lain? Yang aman boleh kasih jejak yang sudah bayar WA gue dong, teman-teman. Yang sudah gabung kelas, yang sudah bayar bisa WA gue ya. Iya, Kakak Marliah, gue tunggu dalam kelas ya, Kakak Marliah. Notifikasi pembayaran udah selesai itu. Woi, yang sudah bayar WA gue dong. Biar gue bantuin ya. Yang sudah bayar dalam kelas, jangan malu-malu tanya gua, Kak. Ini gua memang bantuin kamu affiliate TikTok sampai berhasil. Jadi yang sudah gabung kelas, chat aja di WA. Ya, chat aja di WA. Yang kok cara gabung kelasnya linknya dipasang di bio. Sudah aman? Berapa banyak yang kasih like, Kak? Berapa banyak yang kasih emoji senyum? Berapa banyak nih? Coba cek dulu. Oh, 7 orang. Ya sudah, kita lanjut ya. Berarti udah selesai ya nomor 2 ya, teman-teman ya. Nomor 3, kesan afiliator TikTok. Tidak bisa promosi barang. Tidak paham masalah promosi atau jualan ya. Kalau kalian bahasa bakunya apa? Jualan. Promosi itu bukan iklan. Maksud gue itu adalah menjualan barang. Atau jualan. Memang suka nggak suka, teman-teman kalau jualan di affiliate TikTok mulutnya harus manis. Kontennya harus manis mulutnya. Nggak bisa, aku langsung ketiplek aja kok ngomongnya kok. Barangnya nggak bagus kok. Nggak bisa penjualan kalau kayak gitu, memang harus mulutnya manis. Kayak kalian datang ke pasar buah. Mereka pasti bilang, buahnya manis kok, buahnya enak kok. Belum tentu teman-teman, pas dibuka juga bisa jadi dalamnya buahnya busuk. Ya. Jadi kalau kalian jualan di affiliate TikTok harus mengerti cara jualan. Nah, cara jualan yang benar itu adalah kalian bisa bikin semuanya jadi hard selling. Jangan terlalu dibikin cerita kontennya. Bikin pusing penontonnya, Kak. Karena kontenmu tuh munculnya lokasinya di sini nih. Konten kamu muncul lokasinya tuh di sini rata-rata, Kak. Nah, kalau muncul di sini, teman-teman, harus bisa bikin penontonnya yang awalnya mencari barangnya sampai siap belanja. Ya, sampai siap, aku kayaknya udah yakin deh sama video nih. Aku pasti bayar. Caranya gimana kok? Barang yang kamu jualan, yang kamu jual itu, beri lihat. Jangan barangnya disembunyiin.
Ngerti teman-teman affiliate, kalau ngerti senyum, buat yang nggak ngerti, emoji nangis dulu, nggak apa-apa. Ngerti? Barangnya dikasih lihat kayak gini, kalian lihat aja, semua barangnya itu dikasih lihat di depan. Afiliator TikTok tuh banyak yang buat teman-temannya lagi nyari, tapi nggak kasih lihat barangnya. Dikasih lihatnya detik ke-8, detik ke-9, detik ke-12. Kalau barangmu nggak diberi lihat di depan, maka penontonnya nggak tahu lu ngapain. Kasih lihat aja di depan langsung barang yang kamu jual. Yap. Karena orang tuh ada yang belanjanya langsung ke produk, bukan lihat kamunya lagi biasanya. Kamu tuh cuman hiasan doang di video konten. Kamu jangan pikir konten kamu keranjang kuning munculnya di sini jarang sekali. Itu muncul di sini kalau kontenmu sudah banyak belanja, sudah banyak FYP-nya, sudah banyak yang komen. Tapi rata-rata kontenmu tuh munculnya di sini, Kak. Jadi kalau muncul di sini pastikan konten yang kamu jual itu barangnya dikasih lihat tampak depan. Kalau kok videonya unboxing kok, ya sudah, dipotong videonya pas di tengah-tengah sudah buka barangnya, ditaruh di depan. Ya. Jadi kamu harus bisa kontennya hard selling. Kadang-kadang kamu harus memaksa orang untuk belanja. Ini lu telan aja nih. Lu mau jualan kan? Kadang-kadang kita harus paksa untuk orang belanja. Bukan paksa dalam artian negatif ya. Paksanya gimana? Teman-teman wajib punya barang kayak gini karena berguna sekali di rumah kalian. Nah itu kalimatnya. Jangan yang mau samaan, yuk cek pojok kiri bawah. Itu orang gagal cekot. Mereka gagal bayar. Mereka masih mikir-mikir, aku nonton video orang lain dulu deh, biar gua tambah yakin mau belanjanya. Harus kalian paksa ngomong gini, barang ini berguna banget buat rumah kalian. Kamu wajib harus punya barang ini. Kalimat kayak gitu tuh yang maksa penonton untuk belanja, itu bikin penontonnya beneran belanja, Kak. Orang Indonesia itu ya nggak boleh pakai kode-kodean. Mereka nggak begitu paham kode-kodean. Ini gue praktek di lapangan, gue tahu jadinya. Mereka tuh harus dipaksa untuk belanja. Harus dipaksa kasih tahu produknya seberapa bagus. Harus kasih lihat barangnya. Jangan diomongin doang. Banyak afiliator TikTok yang gagal tuh gara-gara kontennya salah-salah. Nah ini gue kasih 7 ide konten yang penjualnya banyak ya. 7 ide konten ini kan akan bikin ROAS kalian naik 2 kali lipat biasanya. ROAS akan naik 2 kali lipat. Nah, itu apa saja kok? Aduh, kertas gua habis. Bisa pakai before after. Ini cocok buat kalian yang jualan skincare. Before after. Bisa pakai apa lagi kok? Proses dan hasil. Proses ke hasil. Terus bisa apa lagi kok? Terus bisa manfaat. Manfaat produknya apa? Terus ke hasil. Ya contoh manfaat produknya. Kulit tambah putih gara-gara pakai whitening booster dari, ya udah ngomong gitu aja langsung ya. Manfaat ke hasil. Terus apa lagi kok? POV atau sudut pandang. Sudut pandang, kasih tahu. Gua kemarin ngelihat barang ini di TikTok kok kayak barangnya bermanfaat sekali ya. Holder HP yang bisa dipasang di dinding. Karena gua konten kreator, kita coba praktekin langsung barangnya beneran ketempel di dinding nggak ya? POV, teman-teman, POV sebagai orang yang belum belanja, anggaplah kayak kalian belum belanja. Kenapa kalian penasaran dengan barang itu? Kasih tahu. Kamu kalau bikin video konten harus bisa menaruh hati kalian ke dalam videonya. Baru nanti ke masalah teknis, teman-teman. Ya. Karena orang tuh kalau nonton konten kalian kayak robot, mereka nggak mau kasih jejak reaksi. Oke. Terus konten apa lagi kok? Unboxing boleh atau buka paket ya, unboxing atau impresi pertama, masih banyak lagi contoh apa lagi banyak banget gue sampai review ya, review produk singkat. Nah ini buat kalian yang jualan barangnya ribet, misalnya kok gue jualannya sound card kok, kan nggak orang tahu kok. Nah produk yang nggak semua orang tahu harus kalian bikin kontennya review. Misalnya tripod semua orang tahu nggak? Ada sebagian orang yang nggak tahu. Kalau lu tanya mama lu mana tahu itu tongkat-tongkat besi apa, kata dia tegak-tegak kayak gini. Nah, lu harus kasih tahu tuh apa bendanya. Kalau orang kayak gua ya usia 20-an tahun, 30-an tahun ya tahu benda ini tripod. Ya. Terus apalagi kontennya teman-teman? Bisa masuk kontennya ini. Ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah 6 kan? Review dari orang lain. Jadi kalian butuh namanya validasi. Ya, butuh validasi dari orang lain. Caranya gimana? Misal jualan baju deh. Kamu kalau cuma pakai baju di badan kamu, pasti penontonnya nggak percaya. Kamu harus kasih baju itu dipakai ke mama kamu, atau ke saudara kamu, atau ke anak kamu.
baru mereka yang ngomong, "Ma, barangnya bagus," kalau anaknya pakai misalkan. Atau kalau misalkan kalian bajunya kasih ke orang tuanya bilang, "Bagus ya nak bajunya, belinya di mana?" Nah itu kalian baru boleh ngomong di kontennya nanti. Oke. Teman-teman paham nih masalah jualan nih ya? Jangan jangan bengong gitu lah, gile gue sampai jadi takut sendiri. Yang paham senyum ya. Yang nggak paham emoji nangis aja kak. Ini gue lagi ngajarin lu jualan di affiliate TikTok biar penjualnya banyak. Tanya kok, kalau produknya gratis dari seller pertama bagaimana? Tanya kok, kalau dapat produk gratis dari seller pertama, lanjut dong. Gak ada masalah dapat barang sampel gratis kan? Promosikan dong barang itu. Ya itu kalau kalian bisa pakai konten dengan tadi caranya, itu ROAS kalian akan naik 2 kali lipat. Nah, ROAS naik 2 kali lipat itu biasa GPM naik. Nah, kalau GPM naik itu akan bikin kamu punya jalan di affiliate TikTok kebuka. Jadi kalian pasti punya omset naik 2 kali lipat dengan cara masuk angin, sorry ya. Masuk angin, sorry, maaf. Dengan cara seperti tadi. Kita lanjut ke nomor 5, ya. Kebanyakan affiliate TikTok yang gagal itu karena dia salah dalam pasang link affiliate-nya. Ya, nomor 5. Gue udah nomor 4, sorry ya. Nomor 4. Salah dalam link affiliate-nya. Maksudnya gimana kok? Teman-teman telan aja faktanya. Kalau yang masuk ke beranda hanya bisa 1 keranjang kuning saja, Kak. Kayak gini. Cuman boleh 1 keranjang kuning. Jadi kalau kamu pakai filter wajah, lokasi rumah, ya, atau kalian pasang keranjang kuningnya 5, 10, nggak akan pernah masuk ke beranda. Nggak akan pernah kena iklan dari seller. Karena seller cuma bisa mengiklankan cuman 1 saja keranjang kuning, titik. Cuman video konten original aja, kalau bisa tanpa lagu kayak gini, teman-teman, nggak pakai lagu kontennya. Kalau pakai lagu emang kenapa kok tidak bisa kena iklan seller? Kayak konten gue tuh ada yang pakai lagu nggak bisa kena iklan seller. Nggak boleh kalian pakai kemitraan berbayar, konten dengan AI, itu nggak bisa kena iklan dari seller. Jadi kalau mau iklan dari seller cuman boleh 1 keranjang kuning tanpa lagu dan penulisan caption hashtagnya wajib benar. Kok kalau belum 600 followers bisa jual? Bisa kalau ibunya daftar sebelum tanggal 11 November. Karena bisa daftarnya lewat TikTok seller akun pemasaran. Nggak boleh betul, Mama Kellen. Tidak boleh filter wajah. Jadi kalau filter wajah, ada angka 2 aja di sini nih. Kontennya nggak akan pernah bisa muncul di sini. Kecuali teman-teman punya iklan sendiri. Bisa muncul nggak kok kalau iklan sendiri? Bisa. Contoh mana? Video konten iklan. Iklan. Nah, ini contohnya iklan nih ya. Nah, kalau kayak gini, mau pakai angka 2 kek, 3 kek, bisa nggak muncul? Bisa. Kalau kamu iklan. Tapi kalau organik nih, dibantu iklan sama seller, dan mau penjualannya banyak dan jangka panjang, tidak boleh, teman-teman, ada angka 2 atau angka 3-nya. Kalau efek suara, aduh, mata gue kering, sorry ya. Aduh, mata gue kering. Kalau efek suara boleh nggak kok? Boleh. Efek suara kan? Boleh, nggak ada masalah. Kok kalau belum mencapai 600 followers, nggak boleh edit pakai filter ya kok? Nggak boleh. Pokoknya teman-teman kalian pas posting lihat dulu konten kalian di HP orang lain tuh angkanya munculnya apa? Ada angka 2-nya nggak? Ada angka 3-nya nggak? Kalau nggak ada, aman. Kalau cuma 1 kayak gini aja, aman. Kalau ada angka 2, 3, ya udah kalian berarti ada yang salah. Yang salahnya jangan diulangin lagi ya. Nggak boleh pakai lagu kalau mau kontennya di keranjang kuning. Cara posting harus benar, caption hashtag-nya harus benar. Nggak boleh salah. Kok kalau subtitle kenapa muncul tulisan di keranjang baik dari CapCut ataupun dari TikTok? Makanya jangan pakai subtitle. Kita kan, kalian tahu nggak sih kenapa kita nggak muncul tulisan subtitlenya pas diposting di TikTok? Videonya kita kompres dulu kak, terus kita lompatin ke HP lain. Contoh kayak gue nih, ngeditnya di HP iPhone 13, lompatin ke Samsung, nanti Samsungnya yang posting. Dilompatin teman-teman agar tulisan CapCut-nya hilang. Harus dipindahin ya. Jadi kalau Android pindahnya ke iPhone, kalau iPhone pindahnya ke Android. Nggak boleh iPhone ke iPhone. Kalau iPhone ke iPhone masih kedeteksi soalnya. Kalau Android ke Android masih kedeteksi soalnya. Maksudnya angka 1 sama 2 betul. Sudah aman? Jadi jangan sampai salah dalam postingan. Salah dalam postingan ini konten kamu nyangkut di iklan
Seller. Jadi seller nggak bisa bantu iklan di konten kamu, Kak. Kita lanjut ke nomor 5. HP cuma satu kok. HP kalau cuma satu ya langsung bikin video kontennya di HP aja udah. Cang Udin. Mau tau nggak kenapa HP cuma satu? Karena kamu belum pernah follow akun gua. Follow dulu dong. Biar kamu bisa ganti HP nanti ya. Kalian nonton live streaming gua aja dapat materi loh, guys. Kalian ikutin aja yang gua saranin. Itu lu udah pasti bulan depan ya. Kalau kalian ikutin, terutama member kelas lah. Bulan depan kalian pasti udah nambah HP baru lah, Kak. Karena bulan depan pun kalau kalian kerjain PR yang gua kasih, itu pasti omset minimal 10 juta di tangan, Kak. Komisi udah pasti 1 juta bersih tuh. Pasti kalian udah bisa beli HP baru minimal. Belum paham kok. Bagian mana, Kak? Boleh, tanya silakan. Yang belum paham, tanya aja silakan. Nggak bisa dipindahin ke HP lain supaya tulisan CapCut-nya nggak kelihatan. Kalau masih takut tulisan CapCut-nya kelihatan, nggak usah pakai CapCut sudah. Jadi nggak boleh ya edit kok. Paling edit potong-potong aja, boleh nggak ditambahin apa gitu. Boleh. Pokoknya teman-teman ada tulisan CapCut, udah tuh kalian kontennya nggak pernah bisa direkomendasikan TikTok nanti. Oke. Jadi sudah gue baca ya. Gue lanjut ya. Sudah aman? Kalau aman senyum dulu. Kalau aku nggak ngerti kok. Emoji nangis aja nggak apa-apa. Kalau sudah aman, senyum. Gue lanjut ke nomor 5. Gue ngajarinnya pelan-pelan biar kamu tambah ngerti ya. Jadi yang nggak ngerti ya nggak apa-apa. Jangan bertopeng teman-teman. Jangan, aku ngerti kok. Tapi dasarnya kamu nggak ngerti, nggak bisa praktek dong. Yang penting kalian ngerti aja. Oke, ada yang nangis, nggak apa-apa. Yang mana yang nggak ngerti, Kak? Kalau keranjang kuningnya ditulis harga, boleh nggak? Nggak boleh. Harga kan? Karena itu bisa berubah-berubah harganya. Kamu bisa kena misinformasi data. Kalau nggak pakai musik, view-nya drop kok. Nggak boleh pakai musik, udah dibilang. Konten yang pakai musik nggak bisa diiklankan seller. Maaf, baru nyimak, jadi belum paham. Ya sudah. Kalau gitu, duduk lebih lama ya di sini ya. Lanjut. Kalau rekam suara aja nggak pakai subtitle, boleh nggak? Boleh. Edit sampul gimana kok? Ibu Umi Mahfud, nanti modul kelas nomor 5 tonton ya. Sudah dalam kelas belum, Ibu Umi Mahfud? Sudah diajarin modul kelas nomor 5. Kita lanjut ke nomor 5 lagi. Oke? Kebanyakan afiliator TikTok itu yang gagal, problematikanya adalah kurang riset mereka. Kurang riset dan belajar. Karena TikTok itu algoritmanya berubah-berubah. Ya, jadi algoritmanya sekarang, gue tahu jelas ini. Bulan depan, dia bisa berubah aja langsung tiba-tiba. Peraturan baru ya berubah pasti, udah pasti teman-teman. Jadi memang suka nggak suka teman-teman, kalian harus punya ruang belajar. Harus punya waktu belajar. Ini juga alasan kenapa gue join Storybook, gue join kelas orang lain, ngajarin affiliate TikTok. Walaupun mereka punya omset kadang lebih kecil dari gue, mereka juga baru belajar cara jadi afiliator TikTok. Tapi setidaknya, jangan-jangan dia lebih tahu ada hal daripada gue. Gue sangat buang duit gue untuk belajar, karena gue tidak mau sampai kepala gue paling jelek informasi daripada orang lain. Makanya kalau kalian belajar di tempat gue, sudah paling lengkap kan? Setuju nggak teman-teman? Kalau setuju kalian senyum dulu deh. Lu lagi nonton live streaming gue, ngerasa nggak kalau live streaming gue sudah paling lengkap bahasnya dari A sampai Z? Karena gue ambil dari semua materi orang-orang, gue rangkum di kepala gue lempar-lemparin juga ke dalam live streaming, ke dalam kelas, itu gue lempar-lemparin semuanya udah lengkap. Ya, jadi teman-teman suka nggak suka kalian harus punya ruang belajar. Jangan pernah kalian berpatok, hari ini omsetku 20 juta kok sebulan. Bulan depan kalau kamu nggak perbaiki konten kamu dengan benar, cuman tergantung dari barang saja, bisa jadi barangnya diculik orang lain, Kak. Omsetnya dari 20 juta bisa turun ke 10 juta nantinya, Kak. Minain video acak dari 3 ke 2 tuh gimana kok? Maksudnya apa? Video yang acak dari video ketiga ke video... Mana bisa video dipindahin? Oh, barisan ketiga ke barisan kedua. Tekan aja tahan, geser. Dah. Kok susah banget hidupnya. John and Ray Shop, mau sampai kapan kamu berusaha sendiri? Akhirnya kamu sampai sekarang belum jadi kan akunnya. Kamu buang-buang waktu itu. Tanya gue di kelas deh, udah bimbingan satu-satu sama gue di dalam kelas kan. Belajar sampai berhasil soalnya dalam kelas. Oke? Gua lanjut ya. Ini kan katanya cara petunjuk poin apa tuh? Oke, ntar gua cek ya, Kak, yang barusan WA gua ya. Yang sudah bayar WA gua dong, teman-teman. Nomor WA sudah gua pasang di bio profil. Oke? Belajarnya sampai berhasil dalam kelas, jadi jangan sungkan untuk tanya-tanya sama gue di dalam kelas ya. Kita lanjut.
Kok nukar keranjang kuning bisa nggak bisa? Video udah diposting nggak boleh ditukar keranjang kuningnya. Riset itu penting nggak kok? Penting. Karena kalau kalian nggak pernah tahu apa yang kalian kerjakan, cuman bikin konten dan posting doang, itu nggak akan pernah bisa berkembang akun TikToknya. Jadi kalau kamu kurang riset, riset produk lebih penting. Riset produk. Lu kalau tanya gue produknya lagi trending, gue bisa sebutin lah dari segala kategori. Mau skincare, anti gores, casing HP, itu gue tahu semua. Karena gue riset produk tiap hari, termasuk kan gue bikin kelas affiliate TikTok ya. Jadi gue harus bisa tahu barang mana yang lagi naik daun. Riset produk ini fungsinya untuk apa kok? Agar kamu jadi orang pertama yang mempromosikan barang itu. Oke? Barang itu. Kalau kok gue jadi orang nomor yang ke-7.000 sekian kok, udah lu gak akan ada penjualan kak. Contoh lu jualan, kayak tadi kita periksa ada orang. Kok gue jualannya produk Inbex misalkan, Inbex. Kreator udah 7.000 kak. Ya teman-teman, kalau kreator udah 7.000 ya udah say goodbye deh. Berarti kalian tinggal hitung aja, 1 bagi 7.000 orang. Nah inilah tingkat keberhasilan kamu, 0,0 berapa persen. Ya, oke. Tapi kalau kamu misalkan, kamu tahu nih, oh ini seller lagi banyak penjualan, kreator cuma 3 contoh. Kreator cuma 3. Ya kan? Berarti gimana cara hitungnya kok? Kamu orang pertama, jadi dari 4 orang, karena 3 nambah kamu 1 jadi 4 kan? Itu berarti kamu 25% lebih berhasil kak. Ya kan? Gitu doang loh. Riset produk, jawabannya. Belajar modul kelas nomor 9. Ada di modul kelas nomor 9. Tapi modul kelas nomor 9 ini gue bikinnya sederhana. Jadi teman-teman yang sudah di dalam kelas, ketik aja di grup ya, ada tulisannya gini, riset produk. Nah, ketik aja kata kuncinya nih, riset produk. Udah gue bikinin lengkap di grup Telegram. Oke. Ketik aja, riset produk, muncul dia nanti. Cara riset produk yang benar. Jadi kamu jadi orang yang pertama yang tahu. Kena pelanggaran lagi live streamingnya, apa lagi pelanggaran? Heran banget gue. Apa-apa kena pelanggaran mulu. Capek ngajarin orang kena pelanggaran terus. Berarti harus bikin konten baru lagi ya? Betul. Paling susah riset produk. Kok lihat jumlah kreator pakai laptop maksudnya jumlah kreator pakai laptop maksudnya kemana kok? TikTok.com. Oke, kok gimana cara menghilangkan CapCut? Link di video TikTok kita hanya satu saja linknya. Kok gimana cara menghilangkan CapCut-nya biar link di video kita cuma ada satu aja? Nggak bisa bu, video udah diposting nggak bisa diatur lagi udah. Ya. Jangan salah-salah ya Ibu Rini ya. Ini kan Ibu Rini baru tahu sebagian nih. Besok Bu Rini bikin lagi video konten yang cuma menghilangkan satu linknya saja, tapi masih aja salah bikin kontennya lagi Bu. Mau sampai kapan ya terserah lah. Kalau misalnya aku mau lanjut kayak gitu kok. Nanti ibunya nonton live streaming gue lebih lama lagi makin tahu lagi. Oh ternyata gue salah di A, gue salah di B, salah di C. Baru nanti udah 6 bulan. Oh iya ya, gue baru berhasil setelah 6 bulan kan. Ibunya buang waktu, harusnya berhasil cuma sebulan doang. Ibunya berhasil 6 bulan. 5 bulan dibuang waktunya. 5 juta, 5 bulan ini ya, kalau misalkan sebulannya 5 juta, ibunya sudah buang 25 juta ke laut. Akibat apa? Ketidaktahuan di kepala ibunya saja. Ya. Kalau mau belajar dalam kelas aja Bu, linknya sudah gua pasang di bio profil. Jangan salah. Tapi nggak ada paksaan lah teman-teman. Kalian gabung kelas juga. Itu bermanfaat buat kamu kok. Ya, teman-teman gabung kelas itu juga untungnya di kalian, bukan untung di gua kok. Karena kalian belajar sampai berhasil kan? Ya itu gue jamin kalau kamu terapin ilmunya pasti berhasil. Lu nonton live streaming aja udah mulai berasa, kepalanya udah beda kan? Kita lanjut ke nomor 5 nih. Kebanyakan affiliate TikTok itu gagal karena apa? Dia orangnya pemalu. Saking pemalunya bikin konten aja asal jadi. Ini problematika afiliator pemula nih. Denger ya teman-teman pemalu atau yang aku nggak berani ngomong depan kamera kok. Atau aku nggak berani munculin wajah depan kamera. Yang nonton konten kamu tuh bukan keluarga kamu kak. Bukan saudara yang nonton. Yang nonton adalah calon pembeli. Pembeli. Emang yang nonton siapa lagi kalau bukan calon pembeli? Orang tetangga kamu tuh suka nontonnya gosip. Kamu lagi jualan. Dia nggak mau nonton konten kamu yang jualan. Sorry ya. Atau kalau misalkan keluarga kamu, kok konten keluarga takut ditonton keluarga. Keluarga kamu tuh suka kontennya hiburan, kamu lagi jualan. Dia nggak akan pernah menemukan kamu di affiliate di TikTok. Kecuali kalau kamu jualan panci. Terus suamimu misalkan lagi cari panci, ya ketemu video kamu nanti. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang aku malu. Ya sudah teman-teman, itu kalian harus rubah rasa malu kalian jadi cuek saja atau tidak peduli. Udah.
Karena bukan cuman kamu doang yang malu, gue juga termasuk orang pemalu kok. Tidak peduli aja udah cukup teman-teman. Dengan kalian cuek dan tidak peduli, itu kalian akan bikin konten berdasarkan teknis. Itu akan dapetin penjualan jauh lebih banyak. Orang yang jadi top creator itu rata-rata orangnya pemalu, Kak. Ya kalau gue kasih tahu ya, kok top creator itu rata-rata orangnya pemalu. Orangnya terlalu aktif, terlalu interaktif sama penonton. Akhirnya mereka tuh diikuti penonton terus sampai mereka lupa jualan gitu. Sedangkan kalau orangnya teknis kayak gua gini, memang kita kaku ketemu orang, Kak. Memang kita orangnya pemalu, Kak. Kita nggak begitu pede di depan kamera, tapi kita bisa jualan banyak daripada orang yang bisa ngomong depan kamera, karena mereka saking bisa ngomong depan kamera, mereka lupa teknisnya gimana cara ngomong yang baik. Ya, teman-teman ya. Namanya, jadi kalau kalian tanya gue yang banyak yang berhasil tuh orang yang pemalu juga banyak yang berhasil. Tapi kegagalan juga banyak nyangkut di orang yang pemalu, karena mereka saking malunya bikin konten yang penting asal jadi, asal posting aja. Pakai konten pakai suara dari Google, suara Google Translate biasanya. Terus biasanya bikin kontennya masih konten pakai AI. Konten AI boleh nggak? Kok boleh sih, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu bisa menjelaskan dengan baik, kalau kamu nggak bisa jelasin baik ya pasti gagal di affiliate TikTok. Kok video untuk keranjang kuning habisnya sebaiknya dihapus atau kok video konten untuk keranjang kuning habis sebaiknya ya dibiarin. Nanti kalau stoknya ada lagi, keranjang kuningnya muncul lagi. Nomor 7, tidak lihat data. Tidak lihat data. Karena pada dasarnya teman-teman, di akhir nih afiliator TikTok nih ya. Aduh, masuk angin, mohon maaf. Masuk angin. Taufik Hidayah 96. Cepat bikin konten keranjang kuning biar banyak penjualan. Akunmu masih belum nyampe 600 gak? Iya, cepat ya bikin konten keranjang kuning biar dapetin penjualan banyak ya. Bikin konten yang banyak dulu. Tidak melihat data. Banyak afiliator TikTok yang gagal, mereka nggak pernah tahu cara memperbesar akun TikTok mereka. Mereka cuma jadi kelinci lompat doang. Hari ini gagal di akun 1, besok mereka bikin lagi akun kedua. Terus besok mereka bikin lagi akun ketiga. Jawab jujur teman-teman, siapa yang di sini sudah punya akun lebih dari 1? Ayo. Kalau ada emoji senyum ya. Ayo, siapa yang di sini punya akun lebih dari 1 di TikTok? Jawab jujur nih. Ini banyak afiliator TikTok tuh yang lompat-lompat. 1 gagal, mereka nggak memperbaiki. Bikin lagi akun kedua, berharap semoga beruntungnya beda gitu. Bisa berhasil di akun kedua. Akun keduanya gagal lagi. Bikin lagi akun ketiga. Padahal kalau kamu bisa ngelihat data, bisa lihat data ya, kamu bisa bikin akun 1 nih besar sekali, misalkan omset udah 100 juta, akun kedua nih sebagai omset 100 juta lagi, sudah 200 juta omsetnya, akun ketiga 100 juta lagi, udah 300 juta omsetnya. Jadi komisi bersih kamu bisa 30 juta nanti, Kak, kalau dia 10%. Tingkat kesulitan di affiliate TikTok tuh baru terjadi ketika omset udah di atas 100 juta, Kak. Kalau omset baru 3 juta, 2 juta tuh gampang sekali mainnya, teman-teman. Diputar-putar aja udah kontennya gampang gitu. Ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian yang nggak bisa lihat data ya belajar cara lihat data. Ada diajarin di modul kelas nomor 9. Kayak gue bisa ngelihat data. Tapi memang nggak bisa di mata orang kaum awam. Kalau kalian tanya gue, kok kalau gue masih cupu nih kok. Bisa nggak gue ngelihat data? Nggak bisa teman-teman. Itu kalian harus asah bertahun-tahun. Jadi teman-teman kalau kalian tidak bisa melihat data, minta mentor kalian, minta mentor kamu yang bisa melihat data untuk kasih tugas. Kasih tugas. Lu tanya gue deh di dalam WA boleh kok. Member kelas ya. Gue tanya sama kalian yang dalam kelas nih. Rata-rata omset kalian naik setelah kerjaan PR kan? Kalau kalian tanya gue, kok lu bisa kayak gitu kok rata-rata omsetnya naik setelah dikasih PR, emang lu dukun kok? Enggak, gue tuh bukan dukun. Gue tuh cuma lihat data kalian tuh nyangkutnya di mana misalnya. Oh, akunnya nggak berkembang, ternyata nggak ada yang komen di akun dia. Akunnya kurang interaksi. Oh, akunnya kurang interaksi akibat dia cara postingnya salah. Oh, kita perbaiki cara postingnya bener. Oh, akunnya kurang interaksi karena video konten dia saingannya banyak sekali. Oh, dia kurang interaksi karena kontennya nggak ada ajakan ngomong sama penonton sama sekali. Nah, itu yang harus diketahui, teman-teman. Data ngomongnya, pakai data dan angka. Ya, ini 7 problematika afiliator TikTok pas mulai affiliate TikTok dan gagalnya. Oh, gitu ya, kok. Ya iya dong. Ada yang mau nanya dulu, kamu aja belum follow akun gue ya, Mom Vio. Ada yang mau nanya, penjelasannya detail. Iya jelas lah, kan gue ngajarin gak setengah-setengah ya. Gue ngajarin tuh pakai hati guys.
Makanya lu kalau tanya gue, live streaming gue tuh cuman durasi 2 jam sebenarnya Kak. Tapi gue bisa 3 jam, 4 jam. Karena gue peduli sama kamu. Jangan sampai teman-teman afiliator TikTok selama ini gagal-gagal akunnya nggak berkembang-berkembang karena kamunya sendiri cuek sama akunmu sendiri Kak. Kan katanya mau bantu ekonomi Indonesia. Gue jujur ya, gue tuh datang ke sini tuh cuma mau bantuin kalian jadi affiliate TikTok. Gue jamin lah kalian belajar sama gue selama jangan arogan saja, jangan sok pinter. Pasti kalian bakal serap banyak materi di sini. Ya. Ini gue bikinin kelasnya lengkap buat teman-teman belajar affiliate TikTok dari nol sampai bisa, dari cara bicara untuk yang introvert, daftar akun TikTok bagi pemula, ide konten FYP, belajar cara edit cepat, cara posting konten FYP. Gabung affiliate TikTok untuk munculin keranjang kuning, buat keranjang kuning agar bisa FYP, belajar cara live streaming yang bener, caranya biar bisa FYP dapetin penonton yang ramai, analisis data, trik iklan, dan riset produk. Kalau kamu kena pelanggaran, cara bandingnya, perbaikin akunnya lengkap modul kelas nomor 10. Ini gue bikinin kelasnya lengkap pakai video langsung. Bisa teman-teman akses videonya selamanya. Gue bahkan update materi itu tiap hari dengan testimoni member kelas gue. Seperti Ibu Risa Textor. Ini kalian cek aja ya. Ini Ibu Risa Textor. Guru sekolah. Kayaknya guru sekolah, gue lupa deh. Tapi omsetnya sudah 70.900.000. Jadi komisi 7 juta bersih teman-teman. Ini testimoni member kelas gue langsung. Boleh ditanya, itu member kelas soalnya ya. Ketahui minat penonton kamu. Udah lengkap ini. Ini update materi tiap hari. Jadi affiliate TikTok. Nah udah ya. Kalian juga lihat ya ada namanya Pak Gus kalau nggak salah. Tadi barusan juga kasih testimoni. Namanya kalau nggak salah Pak Gus. Pak Gus. Member kelas gue juga. Mana Pak Yus, kok Pak Gus sih? Pak Yus namanya. Pak Yus. Betul nggak namanya? Gue lupa deh. Pak Yus bukan? Loh, yang mana? Lah, lupa gue yang mana. Gue kasih lihat pakai data, pakai angka guys. Jadi nggak sembarangan ngomong nih ya. Pak Yus, oh ini dia nih. Nama akun TikToknya pakai AI ya. Bang Gus, sorry. Ini nama akun TikToknya. Bang Gus. Ya kalian boleh cek lah, namanya Bang Gus akun TikToknya. Omsetnya sekarang berapa kok? Nih teman-teman, 1 minggu. Omset 1 minggu setelah gabung kelas. Sudah mulai dapetin penjualan 33.000 komisi sehari. Jadi kalau sebulan aja rajin, minimal udah dapat 1 juta bersih Kak. Setelah gabung kelas. Minggu pertama loh ini. Ya teman-teman dalam kelas ini minggu pertama loh. Cara iklan di affiliate TikTok udah lengkap. Kamu tinggal belajar dari 0 sampai bisa. Ini. Omsetnya 7.200.000, komisi 410.000 bulan pertama. Nah, link gabung kelasnya sudah gua pasang di bio profil ya, Kak. Jadi buat teman-teman, kok gimana cara bergabung ke dalam kelas? Tinggal klik aja link di bio profil sebelah sini. Kalau ada pertanyaan tinggal buka saja, Kak. Oke? Kok ada pertanyaan kok saat klik link di bio profil? Tinggal buka saja, tinggal klik bagian bawah, tinggal buy now. Harga kelas gak mahal kok teman-teman, cukup bayar 400.000 aja. Bayarnya sekali, belajar dari 0 sampai bisa sama gua langsung lewat WA satu-satu. Belajarnya sampai berhasil, jadi gak pakai batas waktu ya Kak. Isi email kamu contoh aquasmanagement@gmail.com. Centang 2 kotak bawah, pilih pembayaran sudah. Misalnya, kok gue bayar pakai OVO atau QRIS, bisa nggak? Kok bisa. Mau pakai Dana, bisa nggak? Kok bisa. Konfirmasi pembayaran, tinggal buy now. Udah nih teman-teman, tinggal lakukan pembayaran, selesai. Nah, oke. Jadi gue bisa langsung bimbing 2 arah. Kalau sudah selesai bayar, jangan ditinggalin. Langsung WA gue Kak. Karena bimbingan satu-satu sama gue di WA. Kalau kok mau bayar manual aja nggak pakai link kok, bisa WA di sini. Atau kirim pesan di TikTok juga boleh. Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Gila penonton gue kayak robot nih, nggak ada komentar. Tapi bisa kan teman-teman belajar sama gue? Kalau bisa senyum deh. Ini materi kelas tapi kulitnya aja kok 3-5%. Ya, jadi teman-teman ini gue bahas sebagian materi kelas 3-5%. Praktekin ya, karena keberhasilannya akibat kamu praktek. Ya kalau kamu cuma tahu teori doang tapi nggak praktek ya nggak berhasil lah akunnya. Oke? Ini teman-teman 7 ini yang biasanya bikin afiliator gagal.
Jadi kalau sudah tahu apa yang bikin orang gagal, waktunya teman-teman praktek bikin jadi berhasil. Biar teman-teman bisa punya barang sampel sebanyak ini nanti. Biar kalian bisa dapetin komisi yang banyak. Tuh. Biar teman-teman bisa punya barang sebanyak ini nanti. Mau kan punya barang sampel yang banyak? Komisi affiliate TikTok setiap hari lancar dan besar-besar. Terus dapat tawaran kerjasama endorsement. Kalau endorsement nggak bisa tiap hari ya. Endorsement tuh paling seminggu 1 atau 2 minggu sekali endorsement. Mau kan teman-teman kayak gitu? Mau nggak? Cuman kerja di rumah loh. Modal HP. Internet doang. Cuman ngomong depan kamera. Aduh, itu mah lebih gampang guys. Adik gua aja minta ajarin gua. Cuman ngomong depan kamera loh. Cuman ngomong depan kamera. Cuman jelasin barang doang. Nggak perlu stok barang. Orangnya kirim. Kurang enak apa lagi teman-teman? Itu jadi affiliate TikTok. Barang dikasih. Tapi memang kalau kalian tanya, kok barang gua nggak dikasih-kasih kok? Berarti kontenmu salah lah kak. Karena seller tuh nggak sedekah kasih barang. Dia mau dapetin penjualan banyak. Ya. Jadi kalian harus bisa bikin konten, dapetin penjualan banyak. Nah buat kontennya, yang bener dong. Masa salah-salah? Kalau salah mereka mana mau kasih lu barang. Ini gue ngomong jujur-jujuran aja. Kalau lu tanya, kok kenapa barang lu bisa banyak? Ya lu lihatlah konten jualan gua namanya Sonic Yamato. Kalian lihatlah penjualannya berapa di situ. Gimana mereka nggak kasih gua barang teman-teman? Mereka butuh penonton dari gua. Mereka butuh konten yang bagus dari gua biar mereka bisa bayar iklan. Mereka butuh gua promosikan barang dia di komunitas gua. Ya teman-teman ya. Jadi kalau jadi afiliator TikTok jangan pikir kok beli sampel kok gua mau beli sampel kok. Lu bukan customer sayang. Kalau customer beli sampel iya. Tapi kalau kamu sebagai afiliator, bukan beli sampel, minta sampel gratis. Makanya harus punya penonton yang rame dulu. Bikin penonton rame gimana kok? Cara bikin konten gimana kok? Gue sudah rangkum dalam kelas. Tinggal kalian belajar aja di kelas affiliate TikTok gue. Emang kalau gabung kelas pasti berhasil kok? Belum tentu. Lu gabung kelas itu gue cuma ngarahin doang. Biar lu bisa berhasil di affiliate TikTok. Setidaknya dengan kamu gabung kelas, kamu jadi tahu arah jalannya mau kemana. Jangan sampai udah kerjain affiliate TikTok ngerjain sendirian terus gak berhasil-berhasil. Terus dia bilang, kok tolong periksa akun gua dong kok. Kok gak berhasil-berhasil kok. Itu ya. Link gabung kelas dipasang di bio kakak Agung Jaya. Tinggal klik aja link di bio profil. Harga kelas gak mahal kok. Cukup bayar 400.000. Itu kalian bayar sekali belajar dari 0 sampai bisa sama gue di WA langsung. Buat yang sudah selesai bayar bisa WA gua. Nomornya dipasang di bio profil. Jadi gue bisa langsung bimbing 2 arah. Kelihatan kan nomor WA-nya? Sama satu lagi, kalau kalian sudah dalam kelas, jangan sungkan-sungkan untuk tanya gue ya, karena bimbingannya sampai berhasil dalam kelas. Gue pun gak enak hati kalau teman-teman di dalam kelas tapi belum cuan. Jadi intinya kalian gabung kelas, gue pastikan teman-teman harus cuan terus. Dengan cara minimal dapat barang sampel udah pasti cuan lah, karena barang sampel pun kamu bisa jual. Kamu dapetin omset lebih tinggi. Ko Johnson, kalian cek aja, nama akun TikToknya Ko Johnson. Omsetnya 300 juta loh. Setelah gabung kelas loh. Dari omsetnya di bawah 9 juta teman-teman. Waktu itu akunnya kena pembatasan cuma 4.200.000. Kalian ketik aja namanya Ko Johnson. Itu omset dari 300 juta sekarang. Siapa lagi? Ibu Yuliana Sari 41. Kalian cek ya nama akun TikToknya. Itu omset udah ratusan juta teman-teman. Tapi lagi turun ke 40 juta. Terus juga siapa lagi? Nomor WA-nya disebutkan kok. Ini di atas ini bu. Di atas link. Tinggal WA aja Ibu Halimah cantik. Ini. Nomor WA dipasang di atas link, Bu. Oke, 0851 7325. Nanti ada lanjutannya lagi, Bu, di atas link. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau berhasil, gue udah bikin kelas lengkap, nyaman buat kamu belajar dari 0 sampai bisa. Kalau kamu cuma berusaha sendiri di affiliate TikTok, susah untuk bisa berhasilnya, apalagi kamu nggak tahu jalannya sama sekali. Kamu belum pernah menciptakan akun dari 0 sampai berhasil. Itu lebih susah berhasilnya. Kalau lu gabung ke dalam kelas, gua kasih tahu jalannya, lebih mudah. Kayak lu masuk ke hutan, tapi dikasih tahu nih jalan keluarnya pakai pita merah. Kamu tinggal ngikuti pita merahnya saja, itu lebih mudah berhasil, Kak. Lu nggak memperhabiskan waktu kamu di dalam affiliate TikTok. Biar kamu bisa kerja di rumah saja, modal HP, internet, cukup bikin konten doang, jualan dapetin duit loh. Mau cari duit di mana lagi? Kalian kerja di rumah, modal HP, internet, bisa ketemu keluarga, kerja cuma sejam 2 jam, cuma bikin konten jualan, dapetin duit. Itu kan kebebasan finansial kan? Bebas secara waktu, bebas secara keuangan, bisa kerja di mana saja. Cuma modal HP dan internet.
Barang sampel semua dikasih. Gitu. Jadi gua tunggu teman-teman untuk belajar dalam kelas. Yang sudah bayar, langsung WA gua juga ya. Nomornya di bio profil, ada di atas ini, di atas link. Jadi gue bisa langsung bimbing teman-teman dalam kelas. Gue makan malam dulu, sampai jumpa di dalam kelas. Gue langsung balas WA-nya ya di live stream, abis beres live ini. Gue tunggu teman-teman belajar Afiliate TikTok di kelas.